dalam hidupku. Siapa yang mau dipenuhi oleh Dia? Allah Rohku, ubah hati kami, ubah hatiku, buka mata kami, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Come on, New One Church, sing it out. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dia hadir di sini, amin. Come on, let's enjoy His presence. Let's enjoy His presence. Katakan sama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Selamat sore. Terlalu banyak yang rindu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sore. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita boleh sama-sama kembali merayakan kasih setia Tuhan, sukacita yang boleh Tuhan nyatakan atas sekolah kita di tempat ini. Mari sama-sama saya mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita menaikkan satu buah pujian. Aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Aku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita beribadah di hadapannya. Kita datang sujud menyembah kepadanya. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang seharusnya surga, bumi, sujud menyembah kepadanya. Maka itu biarlah ketika kita hadir di tengah ibadah ini, di tengah Dia yang hadir di tengah ibadah kita bawa pujian dengan hati yang terangkat kepadanya, bahwa sungguh Dialah Allah kita. Kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak untuk dipuji, untuk disembah selamanya sampai selamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dia Tuhan, Dia yang memimpin perjalanan kalam kudus, yang mendirikan sekolah di tempat ini 50 tahun. Dia juga yang akan memimpin kita ke depan. Karena itu biarlah segala pujian hanya bagi Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan. Mari kita sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan Hosana bagi Dia. Hosana. Sekali lagi kita katakan Hosana. Hosana.
Tuhan, kami bersyukur. Kalau hari ini boleh ada, kami tahu itu karena semua kemurahan Tuhan. Kalau kami mengingat perjalanan sekolah Kristen Kalam Kudus, dari suatu sekolah yang hanya kecil, Tuhan bawa bertumbuh hingga saat ini. Kami tahu itu pun karena kemurahan-Mu. Kami percaya kalau hari ini terjadi karena Engkau Tuhan yang besar, yang telah berjalan di depan kami dan memimpin kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang dengan segala ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala sukacita kami di hadapan-Mu atas pimpinan-Mu kepada kami semua. Dan hari ini ketika kami beribadah, kami juga menyadari Tuhan, kami bukan orang yang sempurna. Kami mungkin masih menyimpan dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Kami melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kami, baik dalam pikiran kami, perkataan kami yang mungkin menyakiti sesama kami dan menyakiti Tuhan. Tuhan, kami memohon ampunilah, supaya hari ini kami boleh layak untuk bersembah sujud di hadapan-Mu. Dan hari ini ketika kami beribadah, biarlah seluruh hati, pikiran dan perasaan kami hanya tertuju kepada Engkau. Hati kami pun boleh terbuka oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga ibadah yang kami lakukan pada hari ini bukan sekedar menjadi ibadah yang menjadi rutinitas bagi hidup kami, melainkan satu ibadah yang terus membangun spiritualitas kami untuk kami terus mengiring Engkau apapun yang terjadi ke depan. Tuhan, oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh yang melayani, kami serahkan hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, dan terutama kami serahkan hati kami, orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Biarlah ketika ibadah berlangsung, hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Engkau dipermuliakan, Engkau disenangkan di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau yang berkarya di tengah kami ya Tuhan, dan kami mohonkan seluruh permohonan ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, ada banyak hal yang telah Tuhan perbuat untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang boleh dipercayakan dan yang masih akan terus dipercayakan. Bapak Ibu, mengingat semua kebaikan Tuhan di masa yang lampau hingga saat ini, sungguh bukan hal yang biasa yang boleh Tuhan kerjakan, tetapi sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kunaikkan syukurku, kiranya pujian ini boleh menjadikan satu ungkapan yang lahir dari hati kita. Saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Kunaikkan syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Bapak Ibu mulai berikan salam buat saudara-saudara kita di sebelah kanan kiri. Berikanlah senyum terbaik dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku.
adalah Allah yang luar biasa. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita angkat hati kita memuji Dia. Kita angkat hati kita meninggikan Dia, karena Dia layak untuk menerima segala pujian, hormat dari kita. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari kita berikan segenap hati kita untuk Tuhan. Mari kita berikan suara kita untuk mengagungkan dan meninggikan Dia, karena Dia layak untuk menerimanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita memuji. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sukacita Di hati Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. SKKK Surakarta ada sampai saat itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Setiap kita boleh melayani, berkarya di SKKK Surakarta, itu pun dimungkinkan karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat hati kita memuji Dia. jiwa Aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari kita tetap angkat hati kita memuji Dia. Kita angkat hati kita untuk menyembah Dia. Dia Tuhan, Dia Allah kita yang besar. Kita agungkan Dia. Kita masyurkan nama yang kudus. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Sekali lagi kita katakan, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua memujimu. Puji Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan melalui pujian kita pada saat ini.
Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyatakan keyakinan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara, hari ini kalau kita bisa datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur bahwa kita bukan hanya memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga Tuhan yang mengerti dan peduli akan segala pergumulan kita. Mari bersama-sama kita akan membawa persembahan kita, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa-doa syafaat kita di hadapannya. Biarlah kiranya hati kita boleh terbuka di hadapannya, bahwa Dia Tuhan yang selalu peduli akan kita, yang dimana dalam hidup ini sehelai rambut pun tak akan lepas dari hitungannya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Maka itu biarlah dengan keyakinan kita berkata, aku yakin Tuhan, Engkau melindungiku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. kita katakan Tuhan Kau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolong
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu peduli pada kita. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kalau hari ini ada pokok doa yang ingin kau sampaikan di hadapan Tuhan dalam ibadah ini, sampaikanlah. Mari kita bawa doa kita secara pribadi di hadapan-Nya. Dia Tuhan yang peduli kepada dirimu. Apapun itu sampaikan. Dia Tuhan yang siap untuk menopang dan menolong engkau. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, untuk membawa pergumulan kita di hadapan-Nya. Iya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Yang kedua, mari kita bersama-sama kita bawa juga doa kita di hadapan-Nya untuk sekolah di mana kita terlibat di dalamnya. Berdoa di hadapan Tuhan, apa yang kau ingin minta di hadapan Tuhan bagi sekolah Kristen Kalam Kudus, bagi tugas-tugasmu sebagai para pengajar, bawa di dalam doa. Tuhan siap menolongmu. Mari kita berdoa bagi sekolah tercinta. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang siap menolong kami. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Sungguh kita angkat suara kita katakan Tuhan, Engkau yang selalu siap menolong kami. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai hilang itu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami bersyukur punya Engkau Tuhan yang baik, yang selalu siap menolong kami, yang selalu siap membela kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap doa yang telah diucapkan oleh anak-anak-Mu ini. Sekalipun mungkin itu diucapkan dalam hati mereka, hamba percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Dan Engkau pasti menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik bagi mereka. Tuhan, nyatakanlah agar di dalam segala pergumulan yang kami alami, sungguh kami boleh mengalami kuasa Tuhan bekerja di tengah kami. Tuhan, Kau berkati setiap doa yang telah disampaikan ini. Dan hamba juga berdoa menyerahkan untuk segenap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, ketika mereka ada di rumah tangga, dalam pekerjaan mereka sebagai para pendidik, para pengusaha atau apapun ya Tuhan. Tuhan, Kau berkarya supaya lewat segala apa yang mereka kerjakan, mereka bisa melihat tangan Tuhan menopang mereka. Jalan Tuhan yang membuka jalan bagi mereka dalam segala pergumulan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga. Hari ini kami membawa segala persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan ini satu pengakuan bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada Engkau. Berkati persembahan ini, pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati majelis gereja yang mengelola persembahan ini, supaya mereka pun bisa memakainya bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa menumbuhkan jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa ini kami bawa di dalam satu nama yang berkuasa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Di tengah ungkapan syukur HUT ke-50 SKKK Surakarta, kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau kembali dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk melihat tak terbatas kasih Tuhan bagi kita lewat firman-Nya. Mari kita naikkan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu.
musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami kembali bersyukur ya Tuhan, di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu, menyampaikan syukur kami kepadamu. Secara khusus bagi perjalanan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta yang Tuhan berkati memasuki usia 50 tahun. Sungguh ya Tuhan, kesetiaan-Mu yang besar itulah yang kami nyanyikan bersama. Kami rindu dalam ucapan syukur kami ini, kami bersama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesetiaan yang Tuhan nyatakan ya, secara khusus sore hari ini bersama-sama kita mengingat rayakan kesetiaan Tuhan yang besar bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Saudara, ulang tahun menjadi kesempatan yang baik untuk kita menengok ke belakang, menatap ke depan, tapi juga perlu untuk belajar melihat ke atas. Sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang di dalamnya kita boleh menikmati ada Allah yang menuntun dan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita berbuah di segala musim. Buah apa yang ada di segala musim, saudara? Sekarang sih lebih gampang gitu ya. Pisang, gitu ya. Ada di segala musim. Saudara mau jadi pisang? Saudara, waktu saya merenungkan tema ini saya coba pakai ChatGPT. Apa buah yang ada segala musim? Yang pertama top listnya pisang. Yang kedua pepaya. Yang ketiga jeruk.
Saya lupa lagi apa bawahnya begitu ya. Tapi sekarang sih kayaknya kita bisa dapat buah apa saja, kapan saja ya. Tentunya dengan berbagai pembudidayaan tanaman yang terjadi. Tetapi bayangkan di masa ketika firman Tuhan dituliskan di daerah Palestina yang juga tandus. Itu bisa punya buah di segala musim. Wah, itu sebenarnya luar biasa saudara ya. Kita tidak akan berbicara jenis buah-buahan sore hari ini. Walaupun ini hari raya Pentakosta, beberapa gereja dalam Pentakosta itu membawa hasil panen gitu ya. Kalau saudara lihat itu di beberapa gereja, wah semua hasil panen dipajang di depan. Padahal belinya di supermarket ya. Nah itu biasanya sekarang begitu ya. Nah tapi saudara hari ini kita mau melihat ya bagaimana tema ini di dalam kaitan dengan ucapan syukur kita bersama. Saudara, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 bukan ayat yang asing, tapi kita akan membaca bersama di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara, mari kita baca bergantian. Pria akan mulai membaca ayat 1, yang perempuan membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 8 ya. Oke, laki-laki duluan ya, kami dicipta lebih dulu. Oh, benar ya? Boleh ya? Baik, mari yang pria mulai. 1, 2, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini di dalam banyak pembagian para penafsir Alkitab, ini adalah rangkaian dari Upper Room Discourse. Percakapan yang terjadi di kamar atas, kalau kita mengingat mulai dari Yohanes 13, walaupun khususnya peristiwa ini nampaknya sudah di luar daripada kamar atas itu, melintasi kebun anggur. Sehingga kalau saudara melihat struktur Injil Yohanes, salah satu yang biasanya ditekankan adalah penekanan pada Yesus sebagai akulah, ya. Ada yang bilang 7 akulah, ada yang bilang 8, saudara bisa lihat gitu ya. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, dan bagian ini bicara akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. I am the true vine. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat latar belakang bagian ini. Bagian ini merupakan suatu metafora yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan menarik, Yesus memberikan metafora dari gambaran yang hidup. Kalau anak sekarang suka nyanyi itu ya. Kalau di Jakarta, kalau lagu-lagu persekutuan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Itu gambaran kedekatan, tapi bukan gambaran yang hidup. Mentega tidak hidup dari roti, roti tidak hidup dari mentega. Kita yang hidup dari roti dan mentega, saudara ya. Jadi
Yesus menggambarkan relasinya dengan murid-muridnya dalam satu gambaran kehidupan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Dan pada Yohanes 14, Yesus berangkat dari upper room menuju taman Getsemani di Yohanes 17. Sehingga beberapa penafsir mengatakan kemungkinan mereka keluar melintasi kebun anggur. Yesus khotbahnya nggak pakai PPT saudara ya, pakainya alam. Lagi lewat kebun anggur, lihat, kamulah aku pokok anggur, kamu rantingnya. Dan menarik sebenarnya kalau kita mempelajari di perjanjian lama, Israel sebagai pokok anggur dalam konteks kehidupan Israel itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang tertera kalau saudara ingin mempelajari lebih lanjut. Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa ini adalah gambaran kehidupan yang Tuhan rindukan terjadi di dalam hidup para murid yang berelasi dengan Dia. Sehingga hari ini waktu saudara dan saya bicara berbuah di setiap musim, maka pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang terhubung dengan sumber hidup itu saudara. Karena kalau kita tidak terhubung dengan sumber hidup itu, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kehidupan yang dirindukan itu. Sehingga kalau kita boleh simpulkan saudara, Christ is the vine, Yesus pokok anggur. The Father, God is the gardener who cares for the branches to make them fruitful. Sehingga saudara, the branches are all those who claim to be followers of Christ. Kita bisa melihat gambaran ranting itu adalah semua kita pengikut Kristus. Dan the fruitful branches are true believers who by their living union with Christ produce much fruit. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini saya agak terkesan dengan bukan hanya berbuah di segala musim, tapi berbuah banyak. Kadang-kadang kalau kita baca ayat ini, kita pikir Yesus cuma mau kita berbuah. Saya waktu baca lagi, wow, Tuhan bukan cuma mau kita berbuah saudara. Perhatikan tekanan pada berbuah banyak. Lihat ayat 5. Mari baca lagi, 1, 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi waktu saya merenungkan, wow, this is about much fruit. Berbuah banyak. Saudara, kalau dikatakan Tuhan mau kita berbuah, yes, tapi lebih dari itu, Tuhan berkata kalau engkau tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka ia akan berbuah banyak. Berbuah di sepanjang musim. Itulah gambaran kehidupan yang terus mengalir, membagikan kehidupan. Dan itu lagi yang ditutup ayat 8 saudara ya. Coba kita lihat. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ciri dari hidup yang dekat dengan Kristus, menjadi murid Kristus, adalah berbuah banyak. Saudara, waktu baca ini agak tertekan juga ya. Berbuahnya aja udah bergumul, banyak pula gitu ya. Tapi ini firman Tuhan saudara, yang mari kita hayati apa yang Tuhan rindukan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuah banyak dalam satu bagian yang saya baca, seringkali kita berpikir begini ya. Ini juga cara pikir saya dulu. Kalau bicara berbuah, ya bagaimana saya berarti bagi orang lain. Wah, saya sudah berbuah, saya sudah melayani, saya sudah menjadi guru yang melayani, saya sudah jadi hamba Tuhan yang melayani. Banyak orang yang dapat berkat dari pengajaran saya, banyak orang yang dapat berkat dari cara saya mengajar, banyak orang yang dapat berkat. Jadi kalau bicara buah, seringkali kita fokusnya kepada apa yang terjadi melalui hidup kita. Tetapi berbuah banyak
Seorang penafsir mengingatkan yang pertama dan terutama adalah buah yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Maka kalau kita simpulkan, berbuah banyak adalah buah dalam hidup kita secara pribadi. Itu karakter yang semakin serupa Tuhan, buah roh saudara ya. Dan ini yang biasanya seringkali jadi bagian yang kita pikirkan, berbuah dalam hidup orang lain. Orang itu ngalamin pertobatan, perubahan hidup, dia melayani. Dan saya pikir kalau saudara menjadi pendidik, guru, itu salah satu yang bisa melihat dengan proses pelan-pelan bagaimana murid-murid kita mengalami hal tersebut. Dan beberapa orang biasanya mengingat guru-guru yang berperan dalam hidup mereka. Guru-guru yang melalui kehidupan mereka, mereka dapat melihat potensi dirinya yang maksimal. Saya cerita sedikit saudara, pengalaman ponakan saya di masa pandemi. Wah, masa pandemi ini sulit sekali bagi ponakan saya SMP waktu itu, karena dia anak yang seneng ketemu orang. Wah, ketemunya akhirnya harus lewat Zoom. Dan masa itu nilainya jeblok saudara. Dia sekolah di satu sekolah yang sangat menekankan akademis yang tinggi. Tidak usah saya sebut nama sekolahnya ya, yang jelas bukan Kalam Kudus. Bukan berarti Kalam Kudus nggak menekankan akademis ya. Poin saya adalah bukan Kalam Kudus di Jakarta soalnya kejadiannya. Nah jadi kemudian akhirnya jeblok nilainya dan anak ini begitu traumatik sama Zoom. Jadi kalau mau bangun pagi itu sama mamanya itu kayak perang gitu ya. Bangun gitu ya, tiba-tiba pusing lah, sakit perut lah. Pokoknya dia menghindari, males banget Zoom. Dan biasa kan guru waktu itu ya Zoom harus buka Zoom-nya. Wah itu tambah lagi sama dia dan dia sangat tertekan. Nilainya jeblok dan dia di kelas terancam tidak naik. Dan saya juga tidak bisa salahkan gurunya karena dalam masa-masa pandemi kan sulit saudara ya. Tapi yang saya sesali adalah kalimat gurunya kepada kakak saya. Bu, cepet-cepetlah pindahin anaknya daripada tinggal kelas di sini. Ternyata singkat cerita, kalau tinggal kelas kan salah satu yang disalahin gurunya dulu ya. Kok kamu ini gak bisa bimbing anaknya kayak apa. Jadi beberapa kali pertanyaan kepada kakak saya itu. Bu, kapan dipindahin anaknya, nanti gak naik loh. Bu, kapan dipindahin anaknya, kesel juga gitu ya. Singkat cerita, pindah. Mencari sekolah dan kemudian dapat, dan di sekolah yang baru itu, pas masa itu juga mulai terbuka, sudah boleh onsite. Anak yang dianggap bodoh ini, yang akhirnya dipindahkan ke sekolah lain, ternyata punya prestasi saudara. Ponakan saya ini ikut Olimpiade Bahasa Inggris se-Jakarta, dapat ranking 3 mewakili sekolahnya. Sekolah yang satu bilangnya pindahin bu, kalau enggak nanti rata-rata sekolah, rata-rata kelas terancam. Pindah, kemudian dia ranking 3 mewakili sekolahnya se-Jakarta Olimpiade Bahasa Inggris. Saya bilang sama kakak saya, cari gurunya, say thanks sama gurunya yang benar-benar bisa melihat potensi anak ini. Karena banyak orang tua mikir ya anak saya pinter ya. Padahal saya bilang ingat loh, anak lu hampir gak naik di sekolah yang satu. Kalau ini bukan cuma masalah kamu, wah anak sekarang gak les bahasa Inggris tapi Inggrisnya jago karena YouTube begitu ya. Saya bilang bukan hanya itu, cari gurunya. Siapa dia yang bisa melihat anakmu di dalam kelas yang begitu banyak orang, dia melihat potensi dan bahkan dia mendorong untuk ikut dan mendorong untuk mendampingi
sampai akhirnya bisa di tingkat Jakarta dan ranking 3. Saudara, ya berbuah itu ketika kita juga berperan bagi hidup orang lain. Tetapi itu tidak dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari hidup yang benar-benar mengalami hidup bersama Tuhan, menikmati hidup di dalam Tuhan sehingga hidup membagikan kehidupan. Sehingga kalau saudara memperhatikan, inilah berbuah yang kiranya saudara dan saya alami di segala musim. Kita makin hidup serupa dengan Tuhan, makin menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Tetapi juga kita menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan izinkan kita temui. Dan apa rahasia hidup berbuah di segala musim? Saya pikir tidak ada hal yang baru Bapak Ibu ya. Apa rahasianya? Sederhana. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan demikian kita berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mungkin ini hal yang terlalu biasa. Sekolah Kristen terlalu biasa beribadah, sehingga hati-hati dengan bahaya familiarity. Terlalu sering dengar firman, terlalu sering beribadah, terlalu sering semuanya kesannya dibungkus dengan ayat firman. Beberapa sekolah Kristen juga kalau kita lewat sampai di toiletnya ada ayat saudara. Saya sampai bingung gitu ya. Pas lagi pipis pun kita, ya Tuhan gitu ya. Tapi saudara, hati-hati dengan bahaya melihat Tuhan hanya sebagai pemanis karena kita sekolah Kristen. Dan saya pikir disinilah kita perlu membaharui. Apa artinya? Dialah sumber segala-galanya. Dialah Allah yang jadi sumber dari segala kehidupan. Dan di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali orang lupa Tuhan itu segalanya. Saya ingat sebuah pengalaman dengan seorang adik dalam pelayanan. Jadi kadang-kadang ada cerita-cerita yang membuat kita sadar saudara ya. Nah, adik dalam pelayanan saya ini dia ngekos di Jakarta, anak kos ya. Orang tua di daerah, tinggal di Jakarta, jadi dia ngekos, dia seorang perempuan. Nah, biasanya biar nggak kesepian, dia pelihara ikan mas, saudara, di dalam akuarium kecil di kamar ya. Mungkin kalau sepi ngobrol sama ikan gitu ya. Nah, udah. Saudara, yang menarik adalah satu pagi, jadi dia setiap hari tuh kalau datang kantor tuh kadang cerita gitu. Kak Alex, ya ikan mas saya sekarang udah 3, ini sekarang 4 gitu. Selalu cerita ikan masnya gitu ya. Sampai satu pagi, tiba-tiba dia datang lalu kemudian dia bilang, Kak Alex tahu nggak? Apaan? Ikan mas saya tadi malam bunuh diri. Saudara, pagi-pagi ternyata ditemukan ikan masnya 2 ekor sudah lompat keluar, jatuh di atas karpet dan mati. Jadi kami sih bercanda ya membahas, oh mungkin ini ikan yang cintanya ditolak orang tua, lompat berdua begitu ya. Tapi akhirnya saudara, kesimpulan kami pagi itu, ikan paling butuh air. Ikan itu bebasnya di mana saudara? Di dalam air atau di luar air? Airnya mungkin cuma segini, lebih luas di sini kan? Lebih bebas di mana? Di dalam air, di luar air? Di dalam ya pasti ya. Meskipun ini ikan mungkin dia bilang, saya ikan reformasi, saya tidak butuh air. Maka begitu dia lompat keluar dari air, dia MPP saudara, mati pelan-pelan. Di situ saya kayak tercerahkan kalimat Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita pikir, oh di luar Tuhan banyak kok, di luar Tuhan yang lebih bagus, lebih baik dari kita. Loh, berarti masih ada dong sesuatu di luar Tuhan. Tapi Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang waktu lompat pertama, nanti Bapak Ibu bisa bikin percobaan ya. Begitu ikan lompat pertama itu masih hidup ya. Bahkan mungkin karena di luar itu dia lebih aktif. Begitu ya.
Udah bla bla 15 menit, nanti lama-lama bla 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 bla. Habis dia saudara. Ikan lupa air. Wih, serem amat ya. Kira-kira begitulah kalau hidup kita. Ranting lupa pokok anggur. Lupa Tuhan. Tuhan hanya jadi aksesoris. Hanya dengan tinggal pada pokok anggurlah kita dapat berbuah banyak. Namun ingat, buah tersebut bukanlah semata-mata hasil usaha kita, tapi pemberian dari Allah. Dialah pokok anggur, dialah segala sesuatu. Karena itu kalau kita berbuah lebat, siapa yang dimuliakan? Glory to God alone. Saudara ingat buah roh? Hari ini pas kita Pentakosta saudara ya. Hari Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan diam dalam diri orang percaya. Apa itu buah roh? Dalam Alkitab itu singular ya, buah roh, bukan buah roh. Buahnya satu buah, dalam Galatia 9 rasa. Kalah nano-nano. Itu satu permen cuma 3 rasa. Ini satu buah 9 rasa. Wow. Tapi perhatikan, namanya buah roh. Itu bukan buah yang natural dari hidup kita. Buah roh mengingatkan kita. Itu adalah karya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bukan buahnya Alex. Bukan buahnya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah buah Roh Kudus. Ketika saudara dan saya percaya pada Kristus menerima Roh Kudus diam di dalam kita. Maka Roh Kudus bekerja menghasilkan buah. Buah itu buah roh. We need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work. Jadi ini hanya terjadi ketika saudara dan saya berserah kepada Tuhan dan kemudian muncul buah roh. Contoh begini saudara ya, buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Saya sampai lupa ya. Biasanya hafalnya pakai lagu kan kalau sekolah minggu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ikut CCA, cerdas teman Alkitab. Yang ketujuh Pak, sebentar. Kasih, sukacita gitu ya. Mesti ulang saudara ya. Karena itu hafalnya begitu ya. Saudara, naturnya saya, ini pakai contoh saya biar saudara nggak tersinggung ya. Alex ini bukan kasih. Alex ini pendendam. Alex ini nggak ramah. Tetapi ketika Roh Kudus diam di dalam Alex, menolong Alex yang pendendam itu bisa mengasihi. Itu buah Roh Kudus dalam hidup. Saya ingat ilustrasi pendeta John Stott. Dia orang Inggris, dia bilang kalau saya diminta untuk membuat naskah drama seperti Shakespeare, saya tidak bisa karena saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare diam tinggal dalam saya, maka saya bisa menulis seperti Shakespeare. Saudara dan saya, di luar Tuhan kita manusia berdosa. Mungkinkah kita hidup serupa Kristus? Hanya jika rohnya ada di dalam kita. Maka rohnya menolong kita hidup seperti Kristus. Jadi itu bukan buah kita. Kalau saudara makin melihat, iya ya kok saya makin sabar ya. Itu bukan buahmu, itu buah roh. Roh Kudus yang diam di dalam engkau. Sehingga harusnya kita bilang segala puji bagi Tuhan. Mengubahkan saya yang tidak sabar jadi lebih sabar. Yang sulit mengasihi jadi begitu rupa bisa mengasihi. Pelayanan termasuk di sekolah juga kan. Kita ketemu tidak semua orang satu karakter sama kita kan. Mungkin saudara ketemu sama kucok-kucok kan. Si kurang cocok, si kurang cocok.
Kalau udah ketemu kucok-kucok begitu ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Beberapa ketajaman, ketikem dah. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Waktu kita bisa berubah, makin sabar, makin rendah hati. Saya pikir itu bukan hanya semata-mata pekerjaan kita. Tapi itu buah dari Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Makanya ada juga pernah komplain sama saya, ini anak remaja. Dia baru masuk pelayanan, terus dia bilang, Kak Alex, saya mau protes. Saya pikir masuk pelayanan itu suasananya surgawi. Ini nerakawi. Kenapa? Terus kemudian dia cerita, ternyata dalam satu pengurus tuh ada orang yang ciong sama dia. Saudara tahu ya ciong ya? Nggak cocok. Dia bilang, setiap kali saya ngomong apa, pasti dia bilang, nggak gitu ah. Setiap kali saya ngomong apa, nggak gitu ah. Jadi saya bilang, kamu mau ngapain? Saya pengen keluar dari pengurus. Saya bilang, sabar, Tuhan lagi bentuk kamu. Supaya buah roh itu makin nyata. Saya tanya sama dia, kamu pernah nggak berdoa minta kasih? Pernah Kak? Kamu pernah berdoa minta kesabaran? Pernah Kak? Nah ini jawabannya. Kamu dikasih orang yang bikin kamu nggak sabaran. Coba Bapak Ibu nanti bilang sama teman gurunya atau teman karyawan, terima kasih ya. Tuhan pakai kamu bikin saya lebih sabar. Gitu ya. Thank you loh. Nah itu akhirnya saya sadar gini loh saudara ya. Nanti kalau pelajari buah roh itu tidak terjadi di dalam kevakuman. No, buah roh itu terjadi di dalam interaksi satu sama lain. Makanya agama tertentu bilang bagaimana orang dewasa rohani. Oh pergi ke gunung bertapa, oh makin dewasa rohani. Orang bertapa sendirian makin sabar enggak? Yang lewat apa? Monyet. Enggak ada itu. Siapa yang bikin saudara makin sabar? Si kucok-kucok tadi. Dan terima kasih Tuhan hadirkan di sekitar kita ya. Supaya kita makin mengasihi. Nah ini buahnya Roh Kudus. Nah menarik sekali waktu Yesus ngomong begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan kalimat dari satu Bible study ya. Study Bible. ESV Study Bible bilang begini kira-kira ya. Allah dimuliakan bukan hanya lewat lagu, pujian, penyembahan. Bukan hanya itu. God is glorified not by praise and worship alone, but by His follower also bearing much fruit for the advancement of His kingdom on earth. Here again, fruit bearing is evidence of being true believers or being Jesus' disciples. Menghasilkan buah itu tanda kita murid-murid Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya ada perenungan yang saya coba pikirkan juga. 50 tahun itu ngevaluasinya gimana? Saudara kalau ditanya nih 50 tahun ini sekolah ini baik apa tidak? Berbuah atau tidak? Gimana buahnya? Nah seringkali kita memakai berbagai ukuran. Tidak salah. Ilmu manajemen juga Tuhan bisa pakai membangun pelayanan. Tapi saya kaget ketika membaca tulisan Pendeta Timothy Keller dalam kaitan mengevaluasi pelayanan Kristen. Nanti Bapak Ibu cari tulisan dia di dalam bukunya Center Church. Salah satu bagian dia membandingkan antara successful, faithful, atau fruitful. Kita kalau evaluasi kan maunya sukses ya. Sukses itu dilihat dari mana? Biasanya dari angka. Berapa yang datang, berapa yang hadir, berapa yang daftar. Nah, dia bilang kita harus beyond just successful. Yang kedua, kadang-kadang kita bicara faithful. Wah, kita setia lakukan bagian kita lah. Pokoknya yang penting kita setia ya. Maka kemudian ada pergeseran yang cukup kuat kepada faithfulness. Tapi dia mengatakan dua hal ini, successful and faithful, itu fokusnya kepada diri kita. Itu fokusnya kepada diri kita.
Apa yang saya usahakan, apa yang saya kerjakan, termasuk apa yang sudah saya secara setia kerjakan. Jadi kalau berhasil, puji saya. Oh, haleluya. Ya, puji diri, haleluya. Kalau berhasil, saya setia, berhasil, maka siapa yang dimuliakan? Saya dong. Karena saya setia di sekolah ini, lihatlah perkembangannya. Semua pada ninggalin, saya tetap di sini, sayalah. Wah, maka dia mengatakan faithfulness, kita butuh orang faithful. Kita butuh ilmu manajemen untuk mengukur successful. But our evaluation of the ministry should go beyond successful and faithful. Kita harus melihat apa yang Yesus katakan, yaitu fruitful. Ternyata konsep fruitful ini konsep Alkitabiah. Paulus pun menggunakan istilah buah roh. Yesus di sini bilang buah. Nah, menarik sekali, Pendeta Timothy Keller kira-kira bilang begini. Karena ini buah, maka perhatikan ini karya siapa? Buah roh, karyanya roh. Jadi sebenarnya kalau ditanya ceritanya siapa? Fruitful itu. My story or God's story? Harusnya jangan bilang my story, jangan bilang hanya God's story, tetapi my story and God's story. Karena Tuhan pakai hidup saudara juga kan? Gimana saudara melihat pertumbuhan dan buah? Ada seorang bilang gini, dia tungguin nih pohon berbuah. Dia tungguin, kadang-kadang gak bisa begitu ya. Buahnya itu waktu kita tidur, besok pagi keluar tunas. Besok pagi keluar, sehingga dia mau mengatakan, Pendeta Timothy Keller bilang begini. Alkitab banyak bicara fruit, karena itu tidak hanya tangan manusia yang mengerjakan. Tapi ada tangan ilahi yang invisible. That's why the Bible use fruit. Success, our hand. Kesannya begitu. Faithful, our faithfulness. But fruitful, there is God's invisible hand di dalamnya. Makanya dia bilang, perhatikan kata Paulus. Waktu bicara bagian kita, Paulus bilang, perbuatan daging telah nyata. Tetapi dia membandingkan, kenapa nggak dibilang perbuatan roh? Maka Pendeta Timothy Keller kasih penjelasan. Perbuatan daging ini bicara our natural desire. Apa yang saya lakukan itu namanya perbuatan daging. Makanya percideraan, pertikaian, fitnah itu semua Paulus bilang itu perbuatan daging. Karena saya yang melakukan. That is my part. Tapi kalau kamu terima Kristus, Roh Kudus diam. Tetapi buah roh ialah. Itu buahnya siapa? Buah roh. Makanya Paulus tidak menggunakan istilah buah daging versus buah roh. Dia menggunakan istilah perbuatan daging versus buah roh. Sehingga di situ memberikan tempat untuk cerita Allah. Saudara, evaluasi kita biarlah bukan hanya angka. Penting ada angka di evaluasi. Evaluasi kita bukan KPI soal kinerja kesetiaan saja. Penting ada itu semua. Tetapi kiranya evaluasi kita adalah evaluasi melihat cerita-cerita Allah yang bekerja di dalam dan melalui pelayanan kita. Sehingga harusnya saudara dan saya yang mengevaluasi pelayanan. Banyak cerita-cerita perjumpaan dengan Allah. Cerita-cerita anak-anak yang mengalami perjumpaan dengan guru-guru yang mengasihi. Cerita tentang guru-guru yang kemudian ditolong bertumbuh melihat situasi dari apa yang sedang dia lakukan. Jadi ada cerita-cerita yang kadang tidak bisa terevaluasi hanya dari KPI saudara. Dan 50 tahun ini. Tadi saya dengar para worship leader
ngomongnya cerita Allah ya. Ini kisah Allah yang besar. Biarlah benar-benar evaluasi kita. Kita bersama-sama waktu duduk bersama. Besok ada perayaan yang besar. Mungkin kita lihat anak-anak kita performance. Kita tidak hanya lihat semua mereka lakukan bagian mereka. Tapi Bapak Ibu bisa tahu anak itu mengalami perubahan dari kelas ini. Sekarang dia begitu. Saya yakin Tuhan bekerja dalam hidup dia. Ada banyak cerita yang menceritakan kesetiaan Tuhan yang melebihi yang bisa direport dengan berapa yang daftar, berapa yang masuk, berapa yang dapat subsidi, berapa banyak guru yang diterima tahun ini. Tapi ada cerita-cerita yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Kiranya evaluasi kita beyond successful and beyond faithful. But we evaluate God's work yang membawa buah yang banyak. Mazmur 145 ayat 4 kita baca sama-sama bahasa Indonesianya ya. 1, 2 ya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat ini berkata, one generation shall commend your works to another. Biarlah 50 tahun ini menjadi cerita yang terus disampaikan. Ada cerita-cerita yang hidup. Karena ada Allah yang hidup masih bekerja di sekolah ini. Membawa kehidupan bagi banyak orang. Pendeta John Piper mengomentari ayat ini berkata kalimat berikut. Adalah tugas Alkitabiah bagi setiap generasi Kristen untuk memastikan bahwa generasi berikutnya mendengar tentang tindakan-tindakan Allah yang dahsyat. Tanggung jawab kita. Anak-anak itu datang sekolah di tempat Bapak Ibu Saudara mengajar. Kiranya kita ceritakan Allah yang besar, yang terus cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi. John Piper melanjutkan, Allah tidak menurunkan Alkitab yang baru dari surga kepada setiap generasi. Ini bayangkan kalau gitu ya. Baby boomers turun Alkitab versi baby boomers. Gen Y, Gen Z turun lagi ya. Tapi kalimat dia menarik. Allah bermaksud agar generasi yang lebih tua mengajar generasi yang lebih muda untuk membaca, berpikir, percaya, taat, dan bersuka cita. Maka kiranya sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta 50 tahun ini saudara dan saya kemudian melihat cerita-cerita Allah yang besar. Yang kita syukuri, yang kita teruskan dari generasi ke generasi. Evaluasi kita beyond just our success and faithfulness. Mengkhotbah mau khotbah di ulang tahun sekolah bergumul ya saudara ya. Karena saya nggak terlalu kenal sekolah saudara. Saya bilang gimana caranya saya mau kenal sekolah saudara dalam waktu yang singkat. Beberapa kali di Jakarta saya juga khotbah di SKK ya. SKKK di Kosambi begitu. Tapi cara paling gampang adalah lihat logonya. Bapak Ibu kita penataran masuk SKKK ya. Saudara tahu logonya? Pak ini kalau nggak lulus evaluasi lagi Pak. Harusnya saya tutup dulu. Kenapa warna biru? Saudara ya. Saya waktu perhatikan menarik juga ya. Nah ini Bapak Ibu yang udah lupa yuk lihat lagi. Padahal ini logo baru 2021 katanya ya. Warna biru melambangkan langit dan bumi. Warna ini digunakan dalam logo SKKK untuk menunjukkan bahwa SKKK hadir di dalam dunia yang telah diciptakan untuk menghasilkan murid-murid yang memiliki wawasan yang luas dan menjadi garam dan terang bagi dunianya. Amin. Kenapa warna merah? Habis warnanya. Warna merah melambangkan darah. Ini sekolah serem ya. Pakai darah loh ya. Tapi darah siapa? Darah Kristus. Dalam perjanjian lama, darah lambang keselamatan. Dalam perjanjian baru, darah anak domba tercurah untuk penebusan kita. Pendamaian, pembenaran bagi kehidupan umat pilihan Allah. Ini sekalian penatarannya yang sudah lupa atau mungkin belum tahu. Kenapa perisai? Oh Pak, kami bukan cuman berdarah, kami mau berperang Pak.
Perisai iman salah satunya adalah pengetahuan, begitu ya. Perisai merupakan metafora dari iman, di mana salah satu unsur iman adalah pengetahuan. Pendidikan yang diberikan dalam SKKK adalah pendidikan yang terintegrasi dengan firman Tuhan yang adalah Alkitab. Sehingga melalui pendidikan yang diberikan, murid-murid SKKK mengetahui apa yang dipercayainya. Saudara, masih terjadi? Masih terus diberitakan? Kenapa pakai lambang salib? Karena ya penebusan Kristus ya. Melalui penebusan Kristus, setiap stakeholder, wah ini stakeholder berarti yayasan, pihak sekolah, guru, karyawan, murid, orang tua, gereja, semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus, gambar Allah yang sulung tersebut. Makin serupa Kristus. Ada teman guru kita, ih kamu Yesus banget, kamu Kristus banget kamu. Belum. Loh, berarti mirip siapa saudara? Bayangkan kalau orang lihat hidup saudara, ih kamu dasar anak setan. Lebih kelihatan setannya saudara ya. Kenapa pakai Alkitab? Kami kalam kudus Pak. Selain lambang salib ada lambang Alkitab dalam menjalankan sebuah kegiatannya. Semua stakeholder menjadikan Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai dasar dan landasannya. Terakhir tulisan kalam kudus. Disingkat K dan K. Di bawahnya ditulis lengkap. Menunjukkan identitas sekolah. Tulisan kalam kudus ditulis dalam sebuah pita berwarna merah. Yang berarti bahwa setiap unit SKKK dipersatukan dalam sebuah ikatan persaudaraan dalam tubuh Kristus. Jadi jangan saing-saingan saudara ya. Kami SMP, kami SMA gitu ya. Nah, ini gurunya juga gitu. SMP, SMA. Satu loh ini ya. Pakai darah itu saudara. Persaudaraan dalam tubuh Kristus. Ikatan persaudaraan ini yang membuat SKKK menjadi kuat dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi dunia pendidikan. Saudara, kalau visinya luar biasa seperti itu, biarlah 50 tahun ke depan juga menjadi tempat di mana Allah dimuliakan. Ceritanya terus diperdengarkan dan di setiap musim selalu ada buah karena kita tinggal melekat kepada Dia yang adalah sumber segalanya. Seluruh stakeholder, yayasan, pihak sekolah, guru karyawan, murid-murid, orang tua, gereja, kita bergandeng tangan memberitakan pekerjaan Allah yang besar. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati SKKK Surakarta. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami hadir bukan sedang menceritakan kemuliaan kami, kemuliaan para pendiri, kemuliaan orang-orang yang dianggap berjasa, kesetiaan orang-orang yang melayani. Itu semua penting, tetapi itu bukanlah apa yang kami syukuri semata-mata. Ini semua karena karya Allah. Istilah berbuah mengingatkan kami, bukan kami sumbernya, bukan karena kami setia, bukan karena kami bisa manage dan mengatur sekolah ini dengan baik saja, tapi semata-mata Allah berkarya. Karena itu tolong seluruh stakeholder SKKK tinggal di dalam Kristus, melekat kepada Kristus, tunduk kepada Kristus, supaya akhirnya kemuliaan Allah nyata dan terus menjadi berkat, menceritakan dari generasi ke generasi. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah ulang tahun ini menolong kami bukan hanya merenungkan, tetapi juga punya tekad untuk mengerjakan lebih baik bagi kemuliaan Allah. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Kita menaikkan doksologi. Puji
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam kehidupanmu. Teruslah melekat kepada pokok anggur supaya engkau berbuah banyak di setiap musim. Arahkan hatimu kepadanya dan pulanglah di dalam berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah mewakili seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50 untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Saudara, kiranya tema berbuah di segala musim ini boleh menjadi komitmen dan tekad seluruh stakeholder SKKK Surakarta. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang dari luar kota sebagai tamu, maupun juga yang baru pertama kali ibadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Selamat datang. Jikalau Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami gereja sangat terbuka dan mari kita bertumbuh bersama. Saudara, berikut saya akan menyampaikan warta jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Saudara, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat beserta seluruh badan pengurus yayasan dan Bapak Ibu Guru SKKK Surakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Alex Nanlohi dari Perkantas Jakarta yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini beserta seluruh jemaat yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Atestasi masuk. Saudara, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta menyambut dengan penuh sukacita jemaat atestasi di gereja kita atas nama Bapak Erwin Widi Nugraha. Saudara, kami berharap Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta dapat menjadi tempat bagi Bapak Erwin untuk boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Beliau tidak ada pada sore hari ini karena sudah beribadah tadi di KU yang kedua. Mari kita saksikan tayangan info GKKK berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Berikut info GKKK minggu ini bersama saya, Charlene. Tuhan telah memanggil pulang Ibu Marcella Wawi Widiarni Pradana berusia 86 tahun, mama mertua dari Ibu Sylvia Gunawan Dingding. Pada hari Minggu 12 Mei 2024, jenazah telah diperabukan pada hari Kamis 16 Mei 2024 di Krematorium Delingan, Karanganyar. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ikut mendukung dalam doa, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Temu doa akan diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 pukul 18.30 dengan tema Melayani Jiwa-Jiwa Seperti Kristus. Pembicara Pendeta Suwasno. Bertempat di ruang Basilea. Hanya ada onsite ibadah saja, tidak ada live streaming. Mari kita membangun komunitas spiritual untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 5 sore dalam kebaktian umum yang keempat akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus secara live streaming dan onsite. Adapun nama-nama yang menerima Sakramen Baptisan Kudus adalah
Baptisan, Saudari Abigail Vivian Indranata, Saudari Grace Selin Aurelia Yohananta, Saudari Joylin Aleluia Indranata, Saudari Shelomita Neisa Geraldine, Saudari Stella Setiasa, Saudara Brian Surya Setiawan, Saudara James Christian Putranto, Saudara Jason Nathanael Purnomo, Saudara Jason Saverio, Saudara Jeremy Christian Batuaji, Saudara Jonathan Kevin Hermawan, Saudara Josh Pietro Chang, CD Saudari Olivia Geardi Chris Arumi. Pengarahan pelaksanaan baptis untuk peserta kelas katekisasi akan diadakan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 3 sore di Ruang Peniel. Harap semua peserta kelas katekisasi memperhatikan dan hadir tepat waktu. Let's go to the jungle and this is our plan. Discovering secrets made by the great I am. Journey from Genesis to Revelation. To know where you're going and learn where we began. Let's go! Hey, hey, hey! Can you hear our jungle jam? Hey, hey, hey! We began with the great I am. Hey, hey, hey! Can you hear our jungle jam? Jungle and this is our plan. Discovering secrets made by the great I am. Journey from Genesis to Revelation. To know where you're going and learn where we began. Let's go! Hey, hey, hey! Can you hear our jungle jam? Hey, hey, hey! We began with the great I am. Hey, hey, hey! Can you hear our jungle jam? Hey, hey, hey! We began with the great I am. We start with creation, the corruption, catastrophe, confusion. Christ, the cross, then comes. Mari kita hidup sebagai murid Kristus yang mencintai Tuhan dan menghidupi firman-Nya, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saksikan penampilan kami pada tanggal 20 Mei 2024 di Convention Hall Tirtonadi, Surakarta. Jangan lupa ya. Terima kasih untuk semua dan kita hari ini kita selesaikan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu, besok kita akan ada satu acara yang besar, kita berkonsentrasi di Tirtonadi ya, jam 9 dan jam 1 ya. Tetapi tentu saja sebelum acara itu kita sudah banyak persiapan yang harus dilakukan. Anak-anak juga tadi dari siang sampai sore mereka sudah mempersiapkan diri dengan
sangat luar biasa gitu ya. Biarlah besok boleh menjadi satu perayaan. Sekali lagi cerita tentang Tuhan yang berkarya 50 tahun di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sebentar kita akan pulang, mari kita beri salam satu dengan yang lainnya. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati, sampai bertemu esok hari. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu. Di